Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke dalam bab yang ke-49 yang dicantumkan oleh penulis firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Dan jika kami berikan kepadanya rahmat dari kami setelah kesusahan-kesusahan yang menimpa dirinya, maka orang tersebut akan berkata, hadali, ini adalah dariku, ini adalah hakku, ini adalah upayaku. Kemudian penulis dalam kitab ini membawakan dua perkataan dari ulama ahli tafsir yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaqulanna hadza li. Orang tersebut mengatakan, ini adalah untukmu, ini adalah hakku. Li di sini apa artinya? Disebutkan oleh Al-Imam Mujahid Ibn Jabr rahimahullah. Beliau mengatakan, beliau adalah ahli tafsir, murid dari ulama yang besar yang Rasulullah doakan bahwasanya beliau akan menjadi ahli tafsir, sehingga murid-muridnya pun menonjol dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Imam Mujahid ketika menafsirkan hadza bi'amali, ini saya dapatkan karena usaha dan perbuatan saya, wa ana mahququn bihi, dan saya pun pantas untuk mendapatkannya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas ketika berkaitan dengan hadzali, yuridu min indi, bahwasanya apa yang ia dapat dikarenakan dari perbuatan saya, dikarenakan karena kepintaran saya, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, penulis kitab ini, kitab Tauhid, membawakan satu bab yang di dalamnya sebagian orang ketika mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu karunianya, ia sandarkan terhadap perbuatan-perbuatan dia. Apa yang telah dia lakukan,
Maka ini adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai kepadanya karunia, kemudian ia katakan bahwasanya apa yang telah sampai kepada dirinya itu mutlak karena apa yang telah dia lakukan. Jerih payah yang telah dia lakukan. Ataupun seseorang ketika mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunia apa saja. Ini terkadang kita itu cetek pemikirannya, gambarannya. Ketika disebut karunia, kesannya apa? Harta, tidak harta saja. Bisa kesehatan, bisa kesempatan, bisa ketika seorang makan enak, bisa juga ilmu yang didapat oleh seseorang, lebih-lebih yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mendapatkan itu semua, sebagian menisbatkan, menyandarkan hal tersebut kepada dirinya. Ini hasil jerih payah saya, ini hasil usaha saya. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang demikian ini adalah bentuk kesyirikan. Syiriknya pun tidak main-main. Kesyirikan yang berkaitan dengan rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Ketika dia mendapatkan kesehatan dari Allah, dia mengatakan, ini bukan berkat usaha saya. Saya dalam hal ini rajin olahraga. Saya dalam hal ini sering kontrol. Walaupun itu semua adalah ikhtiar, akan tetapi ketika yang ia dapatkan, ia titik beratkan terhadap ikhtiar dia, maka ini termasuk dari kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang memberikan sebab, berikhtiar, berusaha, mengambil sebab. Akan tetapi setelah mengambil sebab, ia lupakan sebab tersebut. Ia menutup mata dari sebab yang ia telah berikan dalam rangka bertawakal kepada Allah, dan dia sandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang-orang yang bertawakal. Sebagian yang lain, bahwasanya ketika mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dengan keyakinan bahwasanya dirinya lah yang berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Seakan-akan dirinya mengatakan, meyakini bahwasanya dia memiliki nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau tidak mau Allah Subhanahu wa taala harus memberikan kepadanya karunia tersebut. Maka yang kedua ini adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa besar dari apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya jelek. Yang pertama kesyirikan kepada Allah, yang kedua su'ul adab ma'allah, adab yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menyentuh ke dalam kesyirikan juga ketika ia meyakini bahwasanya dirinya memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal tersebut. Akan tetapi yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan dengan meyakini bahwasanya semua karunia yang sampai kepada dirinya
murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tidaklah ada satu karunia yang sampai kepada engkau kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada keyakinan yang demikian. Yang kedua dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun karunia-karunia yang sampai kepada engkau, maka hendaklah engkau bincangkan. Bahkan bincang terhadap diri sendiri, mengingatkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Terkadang ketika kita melihat seseorang mendapatkan karunia, kita merasa karunia yang Allah berikan kepada kita sedikit. Maka untuk yang demikian kita hibur diri kita. Kita bincangkan pada diri kita bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sangatlah banyak, tidak bisa dihitung. La tuhsa. Jangankan untuk sampai usia kita, atau jangankan ketika kita menjadi semuanya menjadi janin. Kita hari ini saja, dari kita bangun kemudian sampai saat ini, maka karunia yang sampai kepada kita sangatlah banyak sekali. Akan tetapi Allah katakan, wa qalilun min ibadiyya syukur, sangat sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Al-jawari, semua anggota badan ia jadikan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang berkaitan dengan karunia yang sampai kepada kita, kita jadikan karunia yang sampai kepada kita ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Apapun juga karunia, maka itu adalah cara bersyukur kepada Allah. Seseorang ketika mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia datang menunaikan seruan Allah, memenuhi seruan Allah, maka dia bersyukur kepada Allah. Seseorang ketika mendapatkan karunia, kemudian dia berusaha lebih menjauh dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang besar ataupun yang kecil, dia berusaha semampu dia, maka itu dia dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'malu ala Dawud syukran lillah. Beramallah wahai keluarganya Nabi Dawud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ketika seorang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran-pelajaran yang sangat banyak dari seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebutkan 3 saja dalam hadis ini. Yang pertama, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, terutama menjadikan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang dia itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin semua karunia yang ada pada dirinya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bagaimanapun lelahnya apa yang dia lakukan, mau bagaimanapun capek yang ia lakukan dalam satu tujuan yang ia inginkan, apabila tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bisa dia raih. Maka seorang ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan makin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin bahwasanya yang memberikan kepadanya banyak karunia, banyak nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja, kita kalau keluar dari masjid ini, ujung-ujung ada yang ngasih kita 50.000. Kita senang nggak? Senang nggak?
Kalau diberinya sampai keluar dari masjid, bisa jadi kita ke masjid sehari 50 kali kan? Bukan 5 kali. Senang gak ya Pak? Cinta gak kita sama orang yang memberikan kepada kita banyak duit? Begitu keluar dikasih lagi, ketemu lagi dikasih lagi. Kita akan loyal kepadanya, akan cinta. Ini fitrah, ini bukan teori, ini semuanya ada pada diri kita. Nah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangat banyak sekali. Sehingga apabila kita ingat hal tersebut ada pada diri kita, menjadikan seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ibadah yang kosong, ibadah yang kering, ibadah yang hanya gerakan anggota badan saja, kosong dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk rukun-rukun ibadah yang seseorang lalai darinya adalah ketika beribadah harus ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diiringi juga cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disertai juga rukun yang kedua, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun yang ketiga ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila satu di antara tiga ini tertanggal dari syarat dari rukun seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ibadahnya tidak akan benar. Pasti ibadahnya coba-coba. Baik ketika ibadah kosong dari rasa khusyuk, tidak menghadirkan dalam dirinya, kalau tidak menghadirkan dalam dirinya bahwasanya apa yang dia lakukan adalah karunia, apa yang dia lakukan adalah melaksanakan perintah Allah. Karena dalam hatinya tidak ada cinta, tidak ada pengaruh. Berapa dari kita yang ketika mengambil air wudhu, kemudian menghadirkan dalam dirinya, dalam hatinya ketika mengambil air wudhu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 6. Siapa? Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu akan menunaikan sholat, ambillah air wudhu, kemudian diperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rukun. Ini faedah dan buah dari seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, faedahnya dari seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selamat dari kufur nikmat. Kufur nikmat tentu pasti mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Bahkan kufur nikmat ini salah satu jalan untuk seseorang hilang dari dirinya fondasi keimanan, fondasi tauhid. Ketika di antaranya menyadarkan karunia yang ada pada dirinya terhadap apa yang telah dia lakukan, bahkan dengan mengatakan ini adalah hak yang harus saya raih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal etikanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah yang ketiga, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut akan selamat dari sombong, dari terpedaya dengan apa yang dia miliki. Nanti akan kita sebutkan bagaimana Qarun terpedaya dengan apa yang dia miliki. Padahal Qarun itu orang dekatnya Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu diberikan julukan oleh orang-orang Bani Israel sebagai Al-Munawwar, orang yang apabila membaca Taurat bacaannya indah luar biasa, mungkin yang sangat luar biasa. Akan tetapi ketika dia mengatakan harta yang dia miliki adalah apa
apa yang telah dia dapat dari usaha saya, maka dia telah terpedaya dengan apa yang ada pada tangannya. Dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun selamat dari ujub terhadap dirinya dan apa yang dia miliki. Dan ingat, apa yang saya katakan yang dia miliki bukan hanya yang berkaitan dengan harta saja, bisa jadi ilmu, bisa jadi ilmu agama pun ada gejolak yang luar biasa dari orang yang memiliki ilmu. Sehingga kita akan melihat orang tersebut ketika memiliki ilmunya bermanfaat ataukah tidak, ketika ilmu yang dia miliki seakan-akan menjadikan dia tidak tahu apa-apa, tidak ingin dilihat menonjol, tidak ingin nampak, tidak ingin ketika ada pertanyaan langsung dia menjawab. Tidak. Para sahabat ridwanullahi alaihim, apabila ada satu pertanyaan dan di antara pertanyaan yang dilempar tersebut ada kalangan sahabat yang mereka adalah ahli ilmu, saling melempar di antara mereka. Kamu saja yang menjawab, kamu saja yang menjawab, kamu saja yang menjawab. Karena tidak mau menonjol di antara mereka semua. Ini adalah 3 keutamaan dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, selamat dari berbagai nikmat. Dan yang ketiga, selamat dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, seperti ujub dan terpedaya dengan apa yang dia miliki. Kita masuk ke dalam surat Fussilat ayat yang ke-50. Surat Fussilat ayat yang ke-50 ini yang dijadikan oleh penulis sebagai bab itu serupa dengan bab yang sudah kita bahas. Mungkin 9 bab atau 10 bab yang sebelumnya. Kalau saya di halaman 201, sekarang kan 280. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui karunia Allah dan tetapi mengingkarinya. Sudah bahas. Jawab kita ulang lagi. Tentu di dalamnya ada perbedaan. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-50, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memulainya dari ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Ilaihi yuraddu ilmu sa'ati wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim ayna syuraka'i qalu adzannaka ma minna min syahid." Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan tentang hari kiamat itu terjadi, yaitu tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada yang mengabarkan dan menyatakan bahwasanya hari kiamat akan terjadi, jadi tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat. Ada yang mengatakan tadi tanggal 20, tanggal 20, ada lagi yang sebelumnya 2014. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Bashar wa Sayyidul Mursalin, pemimpinnya manusia dan pemimpinnya para rasul dan para nabi, ketika ditanya oleh Sayyidul Malaika, malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, ditanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama tidak tahu, karena yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah katakan ila rabbika muntahaha dalam surat An-Nazi'at. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Di antaranya tidak akan terjadi hari kiamat illa ala syirarin nas, kecuali kepada manusia-manusia yang paling jelek. Paling jelek ini disebutkan pada saat itu tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Akan bertiup angin, anginnya ini tidaklah melewati orang yang beriman walaupun keimanannya sebesar biji sawi, kecuali orang yang beriman itu tidak beriman. Angin terus berjalan dari ujung ke ujung, seluruh manusia mendapatkan angin tersebut. Orang yang memiliki keimanan langsung meninggal dunia. Setelahnya Allah angkat Al-Quranul Karim. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran itu kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan Al-Quran itu pada hari kiamat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika manusia tidak ada pengagungan sedikit pun kepada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga firman-Nya, diangkat kembali kepada Allah. Kemudian Ka'bah akan dihancurkan oleh orang dari Habasyah, dari negeri Habasyah, dihancurkan berkeping-keping sampai tidak tersisa sama sekali. Jadi kalau pada zaman Nabi SAW atau ketika di tahun Nabi dilahirkan, 2 bulan sebelum Nabi dilahirkan, ketika Abrahah ibn Sabah datang, dia juga orang Habasyah, akan menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pasukan tersebut bagai daun yang dimakan buah, binasa. Tapi pada hari kiamat, ketika manusia tidak ada pengagungan terhadap Allah, tidak ada yang mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada orang yang sujud, maka ketika Ka'bah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan menetapkan hal tersebut. Jadi tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Fussilat ayat ke berapa ya? 47 tadi. Karena Imam Muhammad Shalih Al-Utsaimin membawakannya dari ayat ke-47. Walaupun pembahasannya dalam ayat ke-50. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Dan tidaklah buah-buah keluar dari kelopak-kelopaknya, dan tidaklah seorang perempuan mengandung, dan tidaklah seorang perempuan melahirkan, kecuali semuanya dengan pengetahuan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidaklah ada daun yang jatuh dan rontok dan menyentuh tanah dalam waktu apapun, baik dalam siang yang terang yang manusia pada saat itu lalai darinya karena kesibukan mereka, ataupun di tengah malam yang hening yang manusia pada saat itu terlelap tidur, maka daun yang jatuh tersebut tidak akan luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yawma yunadihim aina syurakai. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh manusia yang lain, di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, aina syurakai, mana yang telah kalian jadikan kongsi untukku, mana yang kalian jadikan tandingan untukku, yang
kalian telah beribadah kepada mereka ketika beribadah kepadaku dan kalian kirimkan ibadah kepada selainku. Qalu adzannaka, kami telah mengabarkan kepada engkau, ma minna min syahid, dan tidak ada yang memiliki saksi pada hari ini bahwasanya engkau memiliki tandingan yang benar untuk diibadahi. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu, maka tersesatlah, berlalulah, tidak bermanfaatlah untuk mereka apa yang telah mereka lakukan dari ibadah-ibadah mereka dan doa-doa mereka ketika mereka lakukan di dunia. Bolla artinya sesat, artinya tidak bermanfaat dan tidak memberatkan timbangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyelisihi para rasul dan para nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Para nabi dan para rasul memerintahkan mereka supaya mengesahkan Allah, mereka membangkangnya dengan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan tidak bermanfaat untuk mereka jerih payah mereka ketika di dunia. Karena pada hakikatnya ikhwan sekalian, kita beribadah kepada Allah, kita bertauhidkan Allah, kita tuh berpadu kepada Allah dalam rangka apa? Supaya bermanfaat untuk kita pada hari kiamat, supaya kita membawa bekal yang banyak pada hari kiamat, dan bekal yang kita bawa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sebagian manusia kepayahan di padang mahsyar, maka orang-orang yang mereka berbekal dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelumnya ketika di alam barzakh ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuk wa ma dinuk wa ma rajul ladzi bu'itsa fi wa ma kitabuk?" Pertanyaan yang bisa kita anggap telah bocor, akan tetapi yang menjawab adalah amalan-amalan kita di dunia, amalan orang yang ditanya tersebut ketika di dunia. Apabila ketika beramal bukan amalan man rabbuk, akan tetapi ketika beramal adalah untuk dunia, hanya mengejar dunia, maka termasuk dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Binasa orang-orang yang mereka menjadi budak-budaknya dinar dan dirham. Budak itu apa artinya? Ada sebagian orang itu Abdullah, hambanya Allah. Ada sebagian Abdul dinar dan Abdul dirham, hambanya uang. Loyal dia karena uang, cinta dia karena uang. Maka ketika ditanya apapun dia tidak akan bisa menjawab. Begitu juga orang-orang yang ketika beribadah, ibadahnya memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu menjawab. Begitu juga ketika ditanya siapa nabimu, ketika dalam beribadah dia tidak bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau belajar dan mengetahui apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia tidak akan mampu menjawab Nabi Muhammad. Akan menjawabnya termasuk dengan jawaban dari saya tidak tahu. Karena amalannya pada saat itu adalah apa yang telah dia lakukan. Bahkan sebelum nyawanya dicabut pun, orang-orang yang mereka termasuk dari orang-orang yang beriman, yang Allah katakan la khaufun alaihim
wala hum yahzanun, ketika dicabut oleh malaikat maka para malaikat menghiburnya. Absyiri bil jannati wa maghfirati wa ridwanillah. Begitu dicabut diberikan kabar gembira bahwasanya engkau ini akan menuju kepada rahmat Allah, menuju ampunan Allah, dan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang-orang yang mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berupaya untuk selamat di akhirat. Allah katakan, "Bola mereka tersesat." Seharusnya jalan lurus mereka entah lari kemana, sehingga tujuan tidak tercapai, akan tetapi kesusahan dan keringat yang sangat banyak yang menjadikan mereka kepayahan dalam ibadah mereka dan tidak diterima oleh Allah. Allah katakan, "Amilatun nasibah." Setiap orang itu akan beramal. Orang-orang yang hanya mendapatkan rasa capek saja dari amalannya, ketika dia beramal dan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amalannya menjadi debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, setelah menyatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan bermanfaat apa yang telah mereka lakukan, wa dhannu ma lahum min mahis. Maka orang-orang musyrikin meyakini bahwasanya pada hari kiamat kelak tidak akan selamat mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pada hari kiamat tidak akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mereka akan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat yang sesudahnya, ayat yang ke-49, La yas'alul insanu min du'a'il khair. Manusia tidak akan selamat, tidak akan bosan dari bagaimana mereka berupaya untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia mereka. Mereka tidak akan kenyang dan tidak akan bosan. Bahkan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan kenyang dari hal tersebut. Insan di sini bisa artinya seluruh manusia, bisa juga artinya khusus terhadap orang-orang kafir. Sebagian ulama menyatakan ini seluruh manusia bisa melakukan hal ini. Akan tetapi orang-orang yang beriman, maka keimanan yang ada di dadanya tidak mungkin melakukan hal tersebut. Mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa ketika mendapatkan kesusahan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, tidak berputus asa, dan apabila mendapatkan kemudahan mereka akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. In asabathu dharra sabara. Apabila dia kesusahan apapun juga, maka dia bersabar terhadap ketentuan Allah. Dan dia berharap apa yang menimpa dirinya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ingat janji-janji Allah melalui lisan Rasulnya ataupun yang termaktub dalam Al-Quran yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Maka khairan lahu, yang demikian baik baginya. Wa in asabathu sarra, dan apabila dia mendapatkan kelapangan, kemudahan, apa yang dia inginkan tercapai,
maka dia tidak akan menyatakan ini adalah dari kesuksesan dan usaha yang dia capai. Ini adalah karena kerja kerasnya. Tidak. Orang yang beriman ayat ini itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka khairan lahu, yang seperti ini baik baginya. Ini orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang yang tidak beriman, Allah katakan wa in massahu syarru ya'usun qanut. Apabila mendapatkan kesusahan, maka dia akan menjadi orang-orang yang berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan tidak ada lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, wa la in adzabnahu rahmatan minna, apabila kami berikan kepadanya rahmat dari kami, kemudahan dari kami, setelah dia mendapatkan kesusahan, la yaqulanna hadani, maka orang tadi yang tadinya susah mengatakan ini semua karena apa yang telah saya lakukan, ini semua karena saya berhak, karena saya adalah orang yang mulia, karena saya adalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah sehingga mendapatkan apa yang saya usahakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan orang tersebut akan mengatakan, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, karena dia di dalam kenikmatan dunia dia pun lalai akan akhirat. Dia seakan-akan meyakini bahwasanya akhirat akan selama-lamanya di dalamnya, maka dia meyakini hari kiamat tidak akan terjadi. Maka dia pun mengatakan, wala irji'tu ila rabbi innali indahu lal husna, apabila saya mati dikembalikan kepada Allah, karena saya orang baik, di dunia saja saya mendapatkan semua yang saya inginkan, maka pada hari akhir kelak saya akan mendapatkan yang lebih baik. Karena ini adalah hurur, terpedaya dengan apa yang ada di tangannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, falanunabbi'anna alladhina kafaru, akan kami kabarkan terhadap orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angan-angan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sudah perbuatannya jelek, akan tapi memiliki angan-angan bahwasanya pada hari kiamat akan mendapatkan yang lebih baik. Walanudhiqannahum min 'adzabin ghalib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan orang-orang tersebut akan mendapatkan dari kami azab yang pedih. Dan pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas juga yang berkaitan dengan Qarun, yang serupa dengan apa yang kita bahas. Dan gak apa-apa, kita ulang-ulang terus supaya kita senantiasa ingat akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga akan dibahas hadis yang panjang yang berkaitan dengan 3 orang dari Bani Israel. Ada orang yang memiliki penyakit kulit, ada orang yang tidak memiliki rambut, dan orang yang buta, yang semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan setelah kesusahan yang mereka dapat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.